Mulai saat ini, kau serahkan jabatanmu. Dan untuk ini, kau kuberi waktu 24 jam untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini. Tahu urusanku ya. Ayo, kecil mau tahu urusan orang. Aduh. Masih jelas pada ingatan kita peristiwa ratapan anak tiri 10 tahun yang lalu. Ini terungkap kembali. Diawali dan diakhiri oleh kecerobohan sang ayah karena hanya mementingkan diri tanpa mau berpikir panjang akan akibat dari kepentingan pribadinya. Sekalipun ia manusia biasa yang wajar mempunyai keinginan dan kebutuhan akan hidup, Susi sakit. namun terpaksa pada anak-anaknya lah yang tiada berdosa Paneti bangun, Kak. harus menanggung derita, Susi, siksaan, Susi. kepedihan, hinaan, Bangun, Kak. dan penderitaan tertumpah untuk selama-lamanya dalam ratapan anak tiri kedua. Susi, Iya, mana sepatunya? sebentar, Bu. Ayo cepat. Nanti kau tutup pintu pagar dan rumah. Seperti biasa. Aku mau pergi. Iya, Bu. Umi,
Ya, Bu. Susi, sudah nak, jangan kau tangis juga. Tidak. Relakan kepergian kakakmu. Dia mengikuti kehendak Tuhan yang Maha Jangan Kuasa. tinggalkan Susi. Sudahlah Susi, Taneti, relakan kepergiannya. kasih ikut. Taneti. Ayah tahu, sesungguhnya kakakmu Neti tidak ada keinginan sama sekali untuk meninggalkan kita. Nak. Taneti. Tapi ajal di tangan yang kuasa. Taneti. Susi ikut. Susi nggak mau. Sudah, Jangan tinggalkan. Susi. Sudah, Susi. Susi. Oh, Kak Taneti. Susi. Susi. Oh. masuk nak. Selamat siang, Ayah. Selamat siang, Susi.
kau selalu tahu kalau Susi datang? Pakai radar ya? Kau anakku, sayang. Setiap gerak-gerik, denyut jantung, dan langkahmu, ayah tahu. Bagaimana ibu dan adikmu, Umi? Mereka semua baik-baik, ayah. Tapi sayang, ibu dan Di Umi jarang menengok ayah. Kalau ibumu datang kemari tentu repot. Anak-anak kan dilarang masuk kemari, seperti adikmu, Umi. Tuhan tahu, cintaku pada Di Umi. Dan begitupun Umi sayang sekali pada Susi. Begitulah semestinya kakak terhadap adik. Tapi, ibu tidak pernah mau mengizinkan kalau Umi mau tidur di kamar Susi. Mungkin ibu tak mau pelajaranmu terganggu. Pak Guru Roy mengharap agar kau tetap jadi juara kelas. Begitu katanya kemarin ketika datang kemari. Apakah uang yang ayah berikan padamu sudah kau masukkan ke tabanasmu? Sudah, ayah. Sudah cukup banyak juga tabungan Susi. Inilah untuk bekalmu nanti. Bila terjadi apa-apa pada diri ayah. Cepat sembuh ya, ayah. Susi berangkat sekolah dulu. Baik-baik di jalan, nak. Ya, ayah. Hei. Kenapa sih cubit-cubit? Ah, pura-pura. Ah, kamu nyapain orang aja. Di rumah nggak ada, di rumah sakit juga nggak ada. Kan sudah saya bilang, saya jemput kamu di rumah. Gimana sih? Udah tau nggak ada, kenapa lo nggak jemput gua aja? Lu mau gue jemput? Gue permak lo jadi empe-empe. Ah, tepos lo, jelek, ganjen. Kalau gue sih wajar, Tepos. Nah lu, Tepos. Sialan. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Ini gimana tadi? Ini Pak Ero ada kan? Ada. Iya, susah. Rena kenapa tuh ya? Ganteng kali. Siang ini kita mulai dengan pelajaran matematika. Apa yang lucu? Siang ini tangan saya sebelah kiri pegal. Jadi saya minta tolong pada Reno untuk jadi kapstoknya. Loh, kok ketawa lagi kalian? Daripada badannya ringsek karena ngebut dengan motornya. Kan lebih bermanfaat aku jadikan dia tongkat di sini. Loh, saya nggak ngebut, Pak. Yang saya maksudkan dengan ngebut itu ialah menjalankan motor sepelan-pelannya. 100 km per jam di tengah keramaian kota seperti tadi kamu lewat di depan rumahku. Jelas. Bapak lihat ya, Pak. Mata saya masih normal. Mulai besok, kau tidak kuizinkan masuk kelas kalau kau masih datang dengan motor setan itu. Mengerti? Ngerti, Pak. Boleh saya duduk, Pak? Belum. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita tadi. Umi,
Ayo makan dulu. Sebentar nunggu Kak Susi. Buat apa nungguin Kak Susi? Ayo makan cepat. Nih anak. Nih sayang ibu kok begitu? Habis ibu tidak sayang Kak Susi sih. Tentu ibu lebih sayang kau, nak. Umi kan anak ibu. Si Susi sih anak bapak. Tapi Umi juga anak bapak. Susi, ayo. Kamu malu ya naik motor sama saya? Iya deh, kamu malu. Lantaran saya sering dikerjain sama Pak Guru Seperjaka tua itu. Kamu lihat saja nanti, saya yang kerjain dia. Ayo cepat, saya anterin. Enggak. Stop, Pinky. Tunggu sebentar, tunggu. Masuk deh ke dalam deh, masuk deh. Tunggu. Ya, tarik. Kok Umi tidak tambah? Sudah, Bu. Sudah kenyang. Kok dipisah-pisahin, Bu? Buat apa? Buat Susi. Dagingnya nggak dikasih, Bu. Diam kau biar ibu yang ngatur. Wow. Ke ujung dunia manapun kau pergi, aku tetap di sisimu. Beberapa langkah lagi, kau akan masuk rumahmu. Dan sebelum kau tutup pintu pagarmu, aku ingin kau buka dulu pintu hatimu. Aku tidak menutup hati pada siapapun juga. Semua sama. Teman dan sahabat, tidak lebih dari itu. Aku mau lebih dari teman biasa. Aku harap kau tidak berkeberatan. Oh, itu maumu. Reno, SMP bukan sekolah mencari pacar, tapi sekolah untuk kita mencari ilmu. Ah, sok tahu kamu ah. Susi, kita masih sama-sama muda. Atau kau memang suka laki-laki yang lebih tua? Seperti Guru Roy itu? Besok kan hari Minggu. Aku datang. Ibumu tentu pergi. Tolong, Reno. Kau kan tahu dan mengerti bagaimana keadaanku sekarang. Dan ayahku masih di rumah sakit. Aku tahu posisimu, Susi. Justru karena kau dalam keadaan yang seperti ini, aku merasa perlu berada di sisimu. Jangan, Reno. Kalau kau memang mau membantu atau menghiburku, tolong jangan kau sebut masalah lain. Kita teman biasa. Bahkan aku sangat berterima kasih karena dalam keadaan yang seperti ini masih ada orang yang menaruh iba padaku. Kau kuanggap sebagai kakak kandungku. Baik, kalau jawaban itu yang kau anggap paling tepat, tapi jangan kau harap kau akan jumpa lagi denganku. Terima kasih. Hei, ngambek nih.
aku derita, dalam aku termenung, hidupku tersiksa. Tak dapat ku lupakan, meskipun kau jauh. Bilakah engkau datang, hai kekasihku. Mengapa kau tak merasa yang aku derita, dalam aku termenung, hidupku tersiksa. Tak dapat ku lupakan, meskipun kau jauh. Bilakah engkau datang, hai kekasihku. Bila
Sini. Kak Susi. Umi tinggalin anggur di bawah serbet. Itu bukan bekas loh, Kak. Sengaja Umi tinggalin di bawah serbet supaya tidak dilihat Ibu. Terima kasih, Umi. Kalau Ibu tidak memberi, kau tidak perlu berbuat begitu. Kak Susi tidak makan buah-buahan, tidak apa-apa kok. Asal Umi masih sayang pada Kak Susi. Dan Kak Susi masih boleh mencium Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Robi, kupanjatkan doa kepadamu. Semoga Engkau mengabulkannya. Ya Allah, sembuhkanlah ayahku dari derita sakitnya. Tiada tempatku bermohon dan berlindung. Hanya kepadamulah ya Allah, ya Robi. Sudah cukup rasanya derita kami. Engkau maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tolong beri Bapak air putih segelas, Suster. Haus. Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Susi, kamu pulang sekolah langsung bersolek seperti putri bidadari saja. Coba kamu lihat, rumah berantakan.
Tidak ada perasaan. Heh, aku bicara sama kamu, bukan sama Tunggul. Kau tidak menjawab? Kamu bersekolah, tapi seperti kurang ajar. Ya, Bu. Saya dengar. Dan saya akan kerjakan. Tadi saya baru saja sembahyang. Sembahyang. Selalu sembahyang menjadi alasanmu. Kau bersolek, menulis surat buat pacar. Kau bilang sembahyang. Aku tidak mau dengar lagi alasan itu. Kau tidak perlu lagi pergi setiap hari Minggu dengan alasan les, belajar, dan segala macam. Ya, Bu. Tapi itu bukan kehendak Susi. Pak Guru yang suruh. Tidak perlu. Bilang di rumah repot. Mengerti? Iya, Bu. Apa kalian tidak ada yang melihat Susi? Tidak, Pak. Tidak, Pak Guru. Kemarin, hari Sabtu, dia tidak bilang apa-apa. Reno, coba kamu susul dia ke rumahnya. Ada harangan apa? Iya, Pak. Wah, memang maunya, Pak. Sama juga nyuruh ke bawah mandi. Masalahnya begini. Saya tidak mau juara kelas kita berpindah ke kelas lain. Dan supaya banyak cadangan juara. Susi salah satu calon yang tepat. Dan termasuk kalian juga. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Ya. Permisi, Pak. Kak Susi. Aduh, hampir basah. Enggak, kok masih jauh. Kak Susi, Umi hari ini nggak bisa bantu Kak Susi ya? Ah, nggak usah. Kakak bisa kerjakan sendiri kok. Umi mau kemana? Kau udah rapi bener? Tahu tuh, Ibu. Baik-baik ya, Umi. Kalau pergi sama Ibu, jangan nakal. Iya. Kak Susi mau apa? Nanti Mimi beliin deh. Tidak. Jangan beli apa-apa buat Kak Susi. Kak Susi sudah cukup dengan apa yang ada di rumah. Umi. Umi. Ayo cepat. Hari sudah siang. Enggak, Kak Susi mau apa? Nanti Mimi beliin. Betul, Umi janji. Aku sudah panggil Umi. Kenapa kamu mesti tahan dia? Tidak usah pesan apa-apa. Dan jangan kau campur yang bukan urusanmu. Udah, Kak Susi.
sudah bilang jangan ganggu aku lagi. Hei, aku datang membawa pesan. Tidak perlu. Kenapa kau masuk rumah seperti pencuri? Lebih baik kau keluar. Baik, kalau begitu caramu, aku tidak mau keluar. Aku akan tunggu sampai kau keluar dari kamar mandi. Reno, tidak Reno. Nanti kalau ibu tahu bagaimana, tolong Susi Reno. Susi, sebelum kau keluar dari kamar mandi itu dan berbicara padaku, aku tidak mau keluar. Bu, beliin tas satu, Bu, ya, buat Kak Susi. Buat apa? Kak Susi kan sudah punya tas. Tapi tasnya kan sudah rusak, kasihan, Bu. Tidak perlu, ngerti? Pilih saja satu buat Umi ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setelah kita nikmati lagu yang baru tadi, maka untuk selanjutnya berbahagialah Anda semua ini hari. Karena dengan tidak diduga bahwa di antara para hadirin terselip seorang penyanyi yang sedang tenar-tenarnya saat ini, yaitu saudara Mus Mulyadi. Bu, penyanyi kesayangan Umi, Mus Mulyadi. Umi pengen lihat, pengen kenal ya, Bu. Umi kan sudah pernah lihat. Buat apa lagi? Sebentar saja, Bu. Cuma minta tanda tangan. Buat apa kau dengan tanda tangannya? Tidak usah. Berapa, Pak, harga satu tas? Tunggu sebentar, Ya. sebentar ya. Itu tas yang tadi, dia bilang satu. Tapi anaknya ambil dua. Harganya saja yang dijadikan satu. Sebentar. Terima kasih. Kembali. Terus terang para hadirin, kita hanya mohon kerelaan dari saudara Mus Mulyadi. Karena saudara Mus Mulyadi kesini bukan untuk menyanyi, tapi untuk berjalan-jalan. Namun, bila saudara Mus Mulyadi tidak keberatan, maka bahagialah kita semua mendapat sumbangsi suara emas saudara Mus Mulyadi. Bagaimana para hadirin? Setuju? Om, pengen ketemu sama Om. Maaf ya, anak saya bandel. Umi, jangan bikin malu ibu. Om minta tanda tangan, Om. Iya. Sebentar aja, Bu. Cepet dong, Om. Nanti ibu hantam kamu ya. Anak manis, harus selalu mendengar kata ibu, ya? Sayang, siapa namamu? Farah Umaina, Om. Suka dipanggil Umi aja. Nah, ini khusus untuk Umi. Tapi Umi harus selalu dengar setiap kata orang tua, ya? Makasih, Om. Kembali, Cepat. Terima kasih. kembali.
Udah. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati. Betapapun harapan saudara-saudara akan saya penuhi semuanya. Namun, di samping lagu ini untuk saudara-saudara semuanya, saya ingin mengistimewakan penggemar saya yang cilik tadi yang begitu lugu mencintai saya. Dia adalah para Umaina. Halo para Umaina, ini lagu untukmu. Bu, Omus manggil nama Umi. Udah, biarin ada-ada saja. Ayo pulang. Nanti ku ajar kau di rumah. Sebentar, Bu. Umi mau dengar suara Omus. Umi! Wahai kawan, tempuhlah dunia ini dengan insafkanlah dirimu, insaflah wahai kawan. Dunia ini berputar dari zaman ke zaman. Janganlah engkau tenggelam di dalam hayalan, akhirnya kan sirna hanyut di tengah lautan. Sama-sama dibuang. Umi, ajar. Bikin malu orang tua. Ayo pulang. Tunggu, Bu. Pulang. Nanti. Pulang. Hiasilah hidupmu dengan budi yang mulia, jauhkanlah semua rasa sak dan sangka. Kau kan sepi hidup sendiri, ditinggalkan kawan tak terperi. Insafkanlah dirimu, insaflah wahai kawan. Segala di dunia ini hanya hayalan. Hiasilah hidupmu dengan budi yang mulia, jauhkanlah semua rasa sak dan sangka. Kau kan sepi hidup sendiri, ditinggalkan kawan tak terperi. Insafkanlah dirimu, insaflah wahai kawan. Segalanya di dunia ini hanya hayalan. Insaflah, insaflah.
Susi! Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan kau akan bahagia. Karena tidak lagi bertemu denganku. Aku akan pergi. Entah kemana. Tidak ada lagi dunia ini bagiku. Terima kasih, Susi. Maafkan aku. Bagus. Bagus. Orang tua tidak ada di rumah. Kau bawa masuk teman laki-lakimu kemari dan berpesta pora gila-gilaan begini. Kau tahu, selama ayahmu sakit, kami hidup, termasuk kau, tidak lagi atas bebannya. Aku yang bekerja, aku yang mencari uang. Sekarang kau boleh pilih satu dari dua pilihan. Aku yang pergi dari rumah ini atau kau. Aku sudah tidak sanggup lagi. Umi! 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 Ini anak sudah mulai rusak karena campur dengan kau. Aku tidak mau dia rusak seperti kau. Dan aku tidak mau dia campur lagi dengan kamu. Aku yang pergi dari rumah ini. Atau kau, bangsat! Ah! Mari kita angkat ya. Bagaimana keadaannya, Dok? Tidak apa-apa, cuma luka sedikit. Tapi cukup membuat matanya berkunang-kunang. Sebentar lagi dia akan siuman. Tidak mengapa, Dok? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saya tinggal ya. Besok ibu yang melunasi. Oh, tidak perlu, Nak. Masa sama tetangga tidak ada prioritas? Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali. Umi. Umi.
Kak Susi! Kak, tolong Kak jangan tinggalkan Umi. Umi mau ikut kemanapun kakak pergi. Jangan, Umi. Kakak tidak bermaksud meninggalkan Umi. Kakak terpaksa pergi karena apa? Karena usir ibu. Umi juga mau pergi dari sini. Umi mau meninggalkan ibu. Umi takut dihajar sama ibu. Jangan, Umi. Ibu tidak akan marah sama Umi. Ibu tidak akan pukul Umi. Biar kakak pergi sendiri ya. Kakak mau pergi kemana? Entah kemana. Tidak ada tujuan. Kakak pergi sesampainya kaki berjalan. Tidak. Umi tidak mau ditinggalkan. Umi ikut, Kak. Kemanapun kakak pergi, Umi ikut. Jangan, Umi. Nanti ibu tambah marah pada Kak Susi. Umi pulang saja ya. Kalau Kak Susi tidak mau Umi, biar Umi pergi sendiri. Umi. Umi juga bisa pergi sendiri. Jangan paksa Umi untuk kembali. Baik kalau begitu. Kita pergi berdua. Tapi kalau kita mendapat kesusahan, jangan salahkan Kak Susi ya. Biar mati berdua juga tidak apa-apa. Umi rela. Asal Umi selalu bersama Kak Susi. Nah, Tuan Yuwono, saya kira Tuan harus bersyukur. Kesehatan Tuan sudah cukup baik. Semoga Tuan cepat pulang ya. Terima kasih, Dok. Selamat. Bang, koran bang, sini. Bang, sini. Koran, Neng. Baru nih. Pak, mau beli baju saya nggak? Baju apaan? Apa bukan boleh maling nih? Lihat aja, ukuran saya kan. Dijual berapa? Berapa aja deh, capek nih jalan. Dua-duanya 2.000. Ya? Ambil deh. Umi tunggu di sini ya. Kakak mau ketemu ayah sebentar aja.
Makanya, tidak biasanya Susi datang hari-hari begini. Sebenarnya ada apa dengan kau, nak? Tidak ada apa-apa, Ayah. Susi kangen sama Ayah. Tadi malam, Susi mimpi Ayah sudah sembuh dan pulang. Susi bangun pagi-pagi seperti biasa membuat makanan untuk Ayah. Susi tunggu-tunggu. Ayah tidak juga keluar dari kamar. Ketika Susi tanya sama Umi, ternyata Susi hanya mimpi, Ayah. Kau memang anak yang terpuji, sayang. Ayah memang sudah banyak kemajuan dan akan segera pulang. Ayah, apa boleh Susi pinjam buku tabungannya? Untuk apa? Ada sisa uang belanja. Akan Susi tabungkan. Coba cari dalam tas ayah. Ayah cepat pulang ya. Susi merasa kesepian kalau Ayah tidak di rumah. Sebentar lagi juga ayah sudah pulang. Susi pulang, Ayah.
Bapak kok kelihatan gelisah sekali. Sudah berapa lama Bapak di ruang ICU? 21 hari, Pak. Ya, cukuplah. Mudah-mudahan tidak usah terulang untuk kedua kalinya. Kalau Bapak sih enak, sudah keluar dari ICU. Kalau saya, mungkin baru mau masuk. Sebab penyakit saya semakin berat rasanya. Saya mungkin sudah boleh berobat jalan dan pulang ke rumah, Pak. Saya sudah sangat rindu pada keluarga. Kenapa sih kamu nggak masuk sekolah? Karena ada aku di sini ya? Enggak, bukan kok. Aku memang ada urusan. Kak. Kita ke tempat ayah yuk. Ke rumah sakit. Jangan, Mi. Ayah masih sakit. Jangan kita ganggu. Jangan sampai ayah tahu soal kita. Nanti sakitnya tambah parah. Habis Mi nggak kerasan di sini. Nanti deh. Umi betah-betahin dulu ya. Kalau udah biasa juga nanti kerasan. Kemarin ibu beli jeruk. Nih Umi. Susi. Umi, ayo makan dong. Kupas. Susi juga. Ayo. Umi kok ngeliatin kakak aja? Malu ya? Sama Kak Arni nggak usah malu-malu. Iya. Nggak apa-apa kok. Ayo dimakan. Punya Umi biarin aja dulu. Buat ntar. Nih, ibumu kalau pulang kerja sukanya jam berapa sih? Jam 2. Sekarang baru jam 1.30. Masih ada waktu. Keburu deh kita masak. Arni, selama ini kau telah cukup banyak menolong kami. Ah, tidak usah kau pikirkan. Kami sudah maklum. Dan memang sudah semestinya kan kita hidup saling tolong-menolong. Kalau begitu, kau mau kan mengantarkan aku? Tentu saja. Tapi kemana? Sebentar ya. Ya. Arni, aku punya simpanan uang di Tabanas. Aku mau ambil untuk sekedar bisa membantumu. Maksudku, agar aku dan Umi tidak terlalu merepotkanmu. Syukurlah, Susi. Kau masih sempat menyisihkan uang untuk ditabung. Tentu, Arni. Tidak sia-sialah ayahku selalu menganjurkan agar aku berhemat dan rajin menabung. Ternyata sekarang ini
Uang tabunganku di Tabanas. Terasa sekali manfaatnya. Untung kau dengar nasihat ayahmu. Sebaiknya jangan kau ambil dulu uang di Tabanasmu, supaya bisa untuk bekal nanti bila terjadi apa-apa pada dirimu dan Umi. Makanlah apa yang ada, dan kami ikhlas. Seperti pesan saya tadi, siapa saja di antara kalian yang bisa menemukan Susi atau Reno, saya akan kasih hadiah istimewa. Mengerti? Bang, Ya, abang mau tolong saya, Bang. apa yang mesti abang tolong, Neng? Abang mau beli jam saya. Jam. Oh, abang sih nggak perlu jam, Neng. Kok anting saya mau, Bang? Anting? Saya mau pulang, tapi kehabisan ongkos. Mau dijual berapa? 3.000 aja deh. Ntar ya, Neng duduk dulu. Mau minum apa? Apa aja deh. Ya, Neng duduk sini. Cek, kasih dia minum ya. Taruh, Neng. Ya, ya. Biasa. Jual. Cuma 275.000. Murah amat, Bah. Saya ruginya banyak. 300 deh, ya? Ah, boleh dah. Terima kasih, Bah. Kembali. Lama nunggu, Neng ya? Rumah abang jauh. Di belakang sana. Neng, ini uangnya. Hati-hati copet. Makasih, Bang. Iya, iya. Umi! 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 Coba Sus, kamu cari ke sana, saya cari ke sini. Ya. Pak, rumah sakit, Pak. Karoles.
2.800, Neng. Nih, kembali 200. Makasih. Siang. Suster, apa saya boleh ketemu ayah saya, Suster? Siapa nama ayahnya? Pak Yuwono, Suster. Ayahnya sakit apa? Sakit jantung, Suster. Sudah pulang, Dik. Baru saja beberapa menit yang lewat. Susi! Susi! Umi! Umi! Maaf ya. Tidak apa-apa. Susi! Susi! Kurang ajar kamu ya. Kamu sudah tahu kalau aku yang memanggil. Kamu tidak hiraukan. Sudah berani kamu menantang aku ya. Heh, aku bicara sama kamu. Mana dan kau kemanakan Umi? Jawab. Tidak tahu. Mustahil. Tidak tahu bukan suatu jawaban. Itu hanya kata-kata orang yang mau mengelak dari risiko. Jawab yang betul. Mana Umi? Jangan tanya pada Susi. Kalau ibu tidak mau dijawab, Susi tidak tahu. Kurang ajar. Jangan, Bu. Dia bawa lari anak orang. Sekarang mau mungkir. Aku laporkan kamu pada polisi. Bangsat! Tolong, Bu. Jangan bikin Susi jadi betul-betul kurang ajar sama ibu. Tolong, Bu. Tolong apa? Sudah cukup aku tolong kamu dari kecil. Setan! Sekarang kamu siksa aku. Manusia macam apa kau? Mau jadi penculik? Sekali lagi, tolong. Jangan terlalu memalukan Susi di sini. Banyak orang yang dengar. Susi malu, Bu. Malu? Kalau kau tahu malu, kau jawab yang betul. Mana Umi? Setan! Tidak tahu. Jangan tanya pada saya. Nyonya tidak ada hak memarahi saya. Nyonya bukan apa-apa saya. Nyonya hanya sekedar istri ayah. Kalau Nyonya pukul saya sekali lagi, saya terpaksa melawan. Saya belum pernah merasa tertolong oleh Nyonya. Dengan tidak setahu ayah, perhiasan peninggalan mendiang ibu saya habis saya jual untuk beli baju dan bayar uang sekolah saya. Dengan cara diam-diam, saya juga telah menghabiskan uang tabungan yang diamalkan ayah. Nyonya belum pernah memberikan saya barang sepotong kain pun, apalagi membayar uang sekolah. Apa yang
mau dibayar. Buat saya tidak mengapa. Asal jangan menyiksa dan menghina saya. Mendiang kakak saya Neti. Matinya tersiksa oleh penghinaan dan siksaan Nyonya. Sekarang Nyonya mau bunuh saya lagi. Silakan bunuh. Cepat. Silakan bunuh saya. Sudah, Bu. Susi, kau rasakan nanti balasanku. Anak biadab. Mari, Bu. Biadab. Balas sekarang. Balas sekarang. Perempuan tahu diri. Serahkan. Balas sekarang. Memang, waktu Susi meminta buku tabanasnya, aku sudah menaruh curiga. Pasti ada sesuatu terjadi di rumah padanya. Sebab Susi memang tidak pernah datang besuk sore hari dan meminta buku tabanasnya. Karenanya aku tidak tenang. Baik kalian mengingatkan aku. Terima kasih. Jika tidak, kalau aku mati, Susi pasti bisa tersiksa dan terlantar. Mungkin juga dia bisa seperti mendiang kakaknya Neti. Kami menerangkan semua kejadian itu tadi. Justru jangan sampai Bapak keliru dalam mengambil keputusan. Ya, ya. Ayah. Saya baru saja di rumah sakit, tapi katanya ayah sudah pulang. Iya. Bukakan dulu pintu supaya kami bisa masuk. Maaf ya. Ayah. Ayah masih kuat. Susi, tuh Umi. Kak Susi. Kak Susi, Kak. Umi. Umi. Umi, ayo Susi. Umi. Kakak. Umi kemana aja? Umi cari ayah, Kak. Susi, mari masuk. Ayahmu sudah pulang. Ayo. Aku ingin jangan ada beban dosa pada diriku bila aku mati. Apa yang ayah maksud dengan beban dosa? Aku ingin penyelesaian tentang rumah tangga kita yang menjadi tanggung jawab kita berdua. Aku mau melihatkan padamu simpanan rahasia kau dan aku selama beberapa waktu yang lalu. Rahasia apa ya? Ya, rahasiamu yang selama ini kurahasiakan.
Kau tentu masih ingat peristiwa beberapa waktu yang lewat. Saya tidak pernah mempunyai rahasia selama ini. Kau masih ingat kepergian anakku yang sulung, Neti. Aku berdosa pada Tuhan dan bersalah terhadap hukum serta janjiku. Karena aku sangat menyintai kau. Dan Umi saat itu masih sangat kecil. Aku berharap dan berusaha agar kau insaf. Ternyata kini kau akan mengulangi peristiwa yang sama dengan cara yang lain. Kematian Neti tidak wajar. Karenanya aku bawa mayat Neti untuk diperiksa. Terbukti Neti keracunan. Secara diam-diam, kurahasiakan semua. Aku dengan tenang mencari-cari bukti yang kuat. Ternyata aku dapat semuanya. Termasuk tanda bukti pembelian, nama, dan alamat si pembeli. Keterangan palsu, bohong. Mahar itu semua. Semua ini tidak akan terlepas dari tanganku. Sebelum kau terlebih dahulu menceritakan yang sebenarnya. Untuk apa semua ini? Ayah, sini. Kau tidak akan kuat melawanku, Ayah. Kau masih sakit. Tidak. Ayah. Tidak. Sini. Tidak. Pak, mereka sedang berbuat apa? Entah, Susi. Kedengarannya lagi gaduh. Tapi suaranya sudah selesai. Kok kenapa mereka belum keluar? Pak, perhatikan. Susi takut. Ayah kan masih sakit. Kalau terjadi apa-apa. Pak Yono? Pak Yono? Saya gurunya Susi, Pak Yono. Susi, harap tenang dalam menghadapi ujian hidup. Semua keputusan itu ada di tangan Tuhan. Ada apa, Pak? Ayah! 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 Ibu. Ayah. Ayah. Aduh, Ibu. Ayah. Bu. Ibu. 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 Ibu, Bu, maafkan Susi, Bu. Ibu,
Bagaimana nasib kami? Kepada siapa lagi tempat kami berlindung? Kepergian kedua orang tuamu untuk memenuhi panggilan yang maha kuasa harus kalian relakan dengan segala rasa tulus ikhlas. Kenangkan saja masa-masa bahagia yang pernah mereka berikan. Jangan kalian tangisi lagi. Langkah, rezeki, jodoh, dan maut seperti ini, semua keputusan berada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya sebab-sebab di tangan kita manusia sebagai makhluknya. Keputusannya tidak pernah salah, seperti halnya terbitnya matahari dari ufuk timur setiap hari. Aku yang selama ini kau anggap sebagai gurumu, mulai saat ini, anggaplah juga sebagai pengganti orang tua.